Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan pada kesempatan siang hari ini ya, yaitu kita akan mengetahui tentang situasi sekarang. Situasi bukan situasi dunia ya, tapi situasi kita sekarang ini sudah berada di bulan Muharram ya, berada di bulan Muharram. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ketahui bahwa 12 bulan itu ada 1 tahun ada 12 bulan, ada 4 bulan yang pernah saya sampaikan disebut adalah ashurum hurum ya, yaitu tentang bulan-bulan haram. Maksudnya adalah apabila kita beramal di bulan ini ya, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Ibu-ibu sekalian, apalagi tadi ya, orang yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan tuh ya, sebagaimana hadis, maka akan dilipat gandakan pahala ibadah hajinya. Termasuk insya Allah Ibu Jainun, amin, Allahumma amin. Ya, apalagi ya, Haji Akbar kan ya, Jumat ya, ya, alhamdulillah ya, sudah Haji Akbar dan insya Allah di bulan Muharram ini ya. Kemarin bulan Dzulhijjah ya. Baik Ibu sekalian, kemudian yang pertama yaitu apa sih amalan di bulan ini, di bulan Muharram ya. Di bulan Muharram sekarang berada di tanggal berapa Bu? Sekarang berada tanggal 1 ya, bulan Muharram, tanggal 1 Muharram ya. Kemudian Ibu sekalian, yaitu amalan di bulan Muharram. Apa saja amalan di bulan Muharram? Ada beberapa uraian para ulama ya. Yang pertama adalah kita ibu-ibu sekalian melaksanakan ibadah puasa ya. Melaksanakan ibadah puasa. Tanggal berapa? Ya, sampai tanggal berapa? Nah, ada para ulama, para asatid ya, yang telah membeberkan tentang puasa di bulan Muharram. Bahkan ada lagi Bu, kebiasaan kita nih Muslim, khususnya di Indonesia, bulan Muharram disebut juga termasuk bulannya apa? Anak yatim apa ya? Anak yatim piatu ya. Minimal kita mengelus-ngelus kepala anak yatim piatu ya, itu sebagian ya. Tapi saya belum menemukan dalilnya ya. Yang pertama ibu-ibu sekalian, jadi pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Dari tanggal berapa ibadah puasa itu? Ya. Dari tanggal pertama sih 9 disebut puasa Tasu'a. Artinya kan 9. Memang ibu sekalian, memang Rasulullah belum sempat melaksanakan ibadah tanggal 9 yang disebut puasa Tasu'a tadi ya. Nah, tapi Nabi pernah menyampaikan bahwa insya Allah tahun depan saya akan melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 9. Untuk membedakan ya antara puasa kita dengan puasa mereka. Siapa itu mereka Bu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ternyata mereka juga puasa ya, tanggal 10 Muharram ya. Dulunya Rasulullah biasa melaksanakan puasa Asyura disebut, puasa 10 Muharram. Karena orang Yahudi dan Nasrani biasa mereka puasa juga tanggal 10. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, saya insya Allah tahun depan dimulai dari tanggal 9-nya. Hanya keburu Rasul belum sempat melaksanakan puasa, tapi sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi begini Bu, karena Nabi pernah bersabda, itu artinya kita boleh mengamalkan. Meskipun Nabi belum sempat, artinya Nabi sudah bersabda. Baik Ibu sekalian, kemudian apa sih puasa Asyura ya. Nah, di sini ada sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis
Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Wa su'ila an siyami yaumi Asyura. Qala yukaffiru as-sanah al-madiyah. Kemudian wa su'ila an shaumi yaumil Isnain. Qala dzaka yaumu wulitu fihi. Kemudian Nabi melanjutkan wa buistu fihi au unzila alayya fihi. Artinya begini, Bu. Tadi dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pernah ditanya tentang 3 puasa tadi. Apa? Begini ya, kurang lebih ya. Ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu beliau menjawab, iya, puasa Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Berarti puasa tadi, puasa apa namanya, Bu? Yang pertama puasa Arafah, ya. Puasa Arafah itu adalah dapat menghapus dosa tak 1 tahun dan dosa yang akan datang. Kemudian Nabi menjawab tentang puasa yang kedua. Beliau ditanya tentang puasa Asyura, 10 Muharram. Kemudian Nabi menjawab, ia menghapus dosa tahun lalu, hanya setahun. Dan ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus dan hari diturunkan Al-Quran kepadaku pada hari Senin. Itu. Jadi ada 3, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Senin. Itu. Belum nanti puasa-puasanya lain. Tapi dalam hadis ini ada 3 puasa. Nah, ibu-ibu sekalian, maka Bu ya, amalan di bulan ini, di bulan Muharram ini, ya, itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Bahkan ada, kalau ulama itu banyak penyusun, ada yang sampai 12 amalan di bulan Muharram. Termasuk tadi mengusap kepala anak yatim, ya tuh. Fadilahnya. Nah, jadi pertama Bu ya, kita puasa, ya. Karena Bu, yang namanya puasa, ya Bu ya, yang namanya puasa itu adalah amalan yang kehati-hatian kita. Coba kalau kita nggak puasa, kalau kita tidak puasa, kita kadang-kadang bebas untuk berbuat. Mulut, biasa apa kalau mulut? Mulut memfitnah orang, menggibah orang, apalagi hoak, berita, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita puasa kan kita hati-hati, jadi bebas, ini nggak bebas ya. Kita mau begini, kita sedang puasa. Ternyata manfaatnya puasa banyak sekali. Maka minimal tadi puasa di bulan Muharram, ya, itu insya Allah dapat menyelamatkan diri kita, dapat menyelamatkan amalan-amalan yang buruk, ya. Kan kalau puasa kan jadi apa? Jadi direm perbuatan yang dulu kita akan begini, maka kita sedang puasa. Kita tahu ya, kita sering pernah mendengar, kalau kamu diajak berantem sama orang, ya, katakan apa? Ini soimun, aku sedang puasa, ya. Seperti begini, hari ini, siang ini saya sedang puasa, ya. Dia ngajak berantem, nah, nanti buka dulu berberantem, ya. Nah, bukan begitu, ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang hari ini sedang puasa, nanti habis maghrib kita berantem. Namanya puasanya nggak apa? Puasanya nggak berhasil tadi. Nah, justru puasa itu akan membiasakan kembali pada hari yang lain itu. Minimal pada hari itu kita bisa menenggang hawa nafsu, bisa mengekang hawa nafsu, ya. Ya itu. Jadi tadi Bu ya, tanggal berapa Bu kita puasa? Tanggal 9-nya hari apa Bu? Ini kan tanggal 1 hari apa nih? Hari Sabtu kan? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah,
Ahad kita melaksanakan puasa di bulan Muharram tanggal 9 disebut puasa Tasua. 9 ya, sita ya. Tis'a ya. Jadi puasa tanggal 9 hari Ahad ya. Kemudian yang kedua Bu, tanggal 10-nya Muharram. Orang biasa sebut Asyura, puasa Asyura, puasa Suro kalau kata orang Jawa ya. Itu berarti hari Senin ya. Puasa tanggal 10-nya jatuh hari Senin. Tapi jangan diniatin begini. Puasa tanggal hari Senin itu kita puasa Asyura dan puasa Senin ya. Enggak, jangan digabung ya. Nanti gampang. Itu namanya mengada-adakan dalam urusan agama. Kalau puasa apa? Puasa Asyura saja. Nah, begini Bu ya. Yang paling baik puasa Senin apa puasa Asyura? Puasa Asyura karena hari ini puasanya bulan Muharram. Bulan Muharram tanggal 10-nya yaitu hari Senin. Jadi jangan puasa ya nggak bisa ya. Kalau mau puasa Senin nanti Senin berikutnya baru puasa Senin ya. Ya. Jadi enak begitu mah ya. Nah, kemudian tadi ya puasa kalau tadi sudah ya puasa Arafah itu udah lewat lah. Saya udah banyak tahu ya bahwa puasa Arafah itu kemarin tuh ya sudah lewat ya 2 hari pahalanya itu adalah 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lewat 1 tahun yang akan datang. Nah kalau sekarang kita puasa 1 hari saja Bu ya itu akan dihapuskan dosa 1 tahun ya cuman 1 hari. Nah makanya jangan ditinggalkan, jangan dilupakan, jangan disia-siakan yang puasa 1 hari, apalagi 2 hari, ya, sama tanggal 9-nya itu, insya Allah ya. Nah kemudian Ibu sekalian, tentang puasa hari Senin apa tadi? Hari Senin itu puasanya apa? Lahir Nabi Muhammad sama diutusnya Rasul menjadi Nabi ya. Terus jangan begini Bu, jangan ikut-ikutan ya. Nabi hari Senin lahir, diutus menjadi Nabi juga hari Senin. Kemudian Mbak Linda seperti Mbak Linda hari apa seperti lahir? Hah? Lahir hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Saya mau ngikutin Nabi ya. Saya akan puasa hari Sabtu ya, karena hari kelahiran saya. Itu jangan ya, kecuali hanya Rasulullah. Nanti semua pada begitu semua nanti ya. Nah, ya jadi tidak demikian. Hanya buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku. Buat kita nggak berlaku itu. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian selanjutnya Bu ya. Nah, tadi masalah puasa sudah Bu ya. Masalah puasa sudah. Yaitu kita mulai puasa nanti dari hari Ahad sampai hari Senin tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Insya Allah ya. Siap nggak Bu? Ya, niat siap ya. Mau melaksanakan ibadah puasa 2 hari ya. Jangan tanggung-tanggung ya. Ya. Ahad Senin. Ahad dan Senin ya. Itu ya. Ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan orang yang nggak ada apa Bu, yang nggak ada dasarnya. Yang ada dasarnya tanggal 9 jatuh hari Ahad, Seninnya tanggal 10 atau 10-nya hari Senin itu ya. Nah kemudian Ibu sekalian, kemudian pada hari ini ya kita sudah berada juga di bulan Muharram. Oh ya Bu, jangan lupa ya, ini kan kita disebutkan bulan mulia nih, maka setiap amalan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa atau amalan-amalan yang lain, termasuk bersedekah Bu ya. Bersedekah itu insya Allah akan dilipat gandakan. Bahkan kata hadis juga banyak orang yang menyampaikan sedekah itu akan menyelamatkan di alam kubur ya. Yang tadinya susah, dengan bersedekah kita akan akan dimudahkan. Pernah terjadi kejadian ada seorang ibu ya, kemudian anaknya di luar negeri gitu ya. Pas anaknya mau diini sama orang ya. Nah, tahu-tahu ibunya bersedekah, ibunya mau makan, ada anak ya. Begitu ada anak mau makan ya. Dia mau makan, ada anak datang. Nggak jadi tuh nyuapin dia. Makannya dikasih suap sama si anak itu. Ternyata bersamaan dengan anaknya di sana. Yang di luar negeri anaknya saya lupa ya. Mau dibunuh, selamat dia.
Jadi bersamaan dengan ibunya ngasih sedekah, anaknya selamat. Ya. Oh ini dari apa? Dari cerkaman harimau. Ya. Nah dari cengkera harimau, pada hari itu dia selamat itu. Kurang lebih itu pengalaman. Jadi bersedekah ya. Tapi jangan lupa sedekah hanya niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Insya Allah gitu ya. Nah kemudian ibu sekalian ya, saya akan menyampaikan tentang masalah yang berhubungan dengan hijrah. Karena ini bulan Muharram itu berdasarkan tahun baru ya, tahun yang apa namanya? Tahun Hijriah ya. Kalau tanggal-tanggal bulan-bulan Islam disebut tahun Hijriah ya. Kalau lahirnya Nabi namanya tahun apa, Bu? Tahun gajah. Belum ada gitu ya. Nah, tahun gajah ya, belum ditetapkan tahun Hijriah itu. Saya baca ibu sekalian di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat yang ke-100 ini berarti gini, Bu. Jadi barang siapa yang berhijrah, yang keluar dari rumah, ya, kemudian dalam tujuan niatnya hijrah karena Allah, Allah akan memberikan rizki ya, rizki. Nah termasuk, Bu ya, ada sebuah hadis yang sering saya baca. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabi lillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka Allah akan dia ada di dalam fi sabi lillah. Nah, itu ada sebuah hadis ya. Jadi ibu sekalian, di tahun Hijriah 14 berapa sekarang? 44 ya, 1444 ya. Kita sudah berada di tahun Hijriah yang 1444 ini, maka ya apa hijrah, Bu, maknanya? Hijrah adalah meninggalkan secara umum ya. Hijrah artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah ya. Nah, kita bisa memilah, bisa memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, termasuk pindah ya. Kita kan pindah menurut bahasa. Jadi di sini maknanya pindah ya, yaitu dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang ya. Dari musyrik kepada tauhid, terus dan sebagainya. Termasuk tadi yang secara umum adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat kepada yang manfaat, ya itu hijrah. Dan di sini tadi ayat tadi, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan rezeki yang banyak ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah ya, dan Rasulnya juga sebelum dia datang ajalnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah dia termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar sekali orang yang berhijrah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 195, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafiruna anhum sayi'atihim
walau hilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma khalidina fiha sawabam inilah wallahu husnus sawab ya. Nah, Allah telah menjelaskan yang artinya maka Tuhanmu yang memperjalankan ada sedikit keliruan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat yang ke-195 tadi tentang masalah orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang baik. Nah, jadi Bu nih, ayat yang kedua Ali Imran 195, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya, maka Allah akan memberikan pahala, kemudian akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, selanjutnya ayat Al-Hajj ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Artinya begini, Bu. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Apa Bu rezekinya, Bu? Yaitu surga ya. Nah, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang di luar kedengeran ya. Nah, ini surat ayat yang ketiga dalam surat yang lain ya. Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 58. Jadi ibu sekalian, bahwa yang ketiga ini, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya, yang menegakkan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh, contoh apa Bu ya, seperti contoh orang yang perang di medan juang di zaman para sahabat Nabi Bu ya. Di zaman para sahabat Nabi ada yang berjuang di Allah, ada yang mati terbunuh, banyak ya sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh ya. Nah, maka kata Allah sini, barang siapa yang berhijrah kemudian dia terbunuh ya, maka Allah tadi menjelaskan dia akan diberikan rezeki. Maksudnya rezeki itu apa Bu? Masuk surga ya. Orang yang berjihad, orang yang berhijrah kemudian dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Rasulullah, dia akan mendapatkan berapa Bu? Tahu nggak? Orang yang terbunuh di jalan Allah sedang melaksanakan perang ya, ke medan perang dia terbunuh, dia akan mendapatkan berapa bidadari Bu? Ya. Coba. Nah, begini ya. Ini kata Nabi nih Bu ya. Barang siapa yang orang berhijrah, berjihad di jalan Allah kemudian dia terbunuh, dia akan mendapatkan 40 bidadari. Bayangin coba ya. 40 bidadari ya. Orang yang masuk surga dalam terbunuh di medan perang.
Nah, tapi saya pernah ditanya, Bu. Saya pernah ditanya sama anak murid MTS Al-Fatah, Pak Ustadz, itu orang yang masuk surga tadi yang 40 bidadari, Allah kasih 4 bidadari, emang kuat dia bilang. Ada yang begitu. Ya. Belum dengar. Ya. Di surga apa sih nggak kuat? Nah, masa Allah yang menyediakan nggak kuat, Bu? Ya kuat ya. Nah, jadi itulah orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia terbunuh, dia akan mendapatkan 40 bidadari ya. Ada orang Ikhwan, mungkin kalau yang perempuannya terbunuh akan mendapatkan, nggak mungkin kalau perempuan dapat laki-laki 40. Ya, bikin kan. Jadi ini ya, Bu ya. Jadi itulah keistimewaannya orang yang melaksanakan hijrah. Nah, minimal, Bu ya. Minimal kita belum hijrah yang namanya hijrah fisik, belum, Bu ya. Apa pindah fisik? Pindah tempat, seperti dari Mekah ke Madinah, dari Gajah, dari Palestina ke Jakarta itu ya. Nah, ya bukan itu ya. Jadi yang paling penting pertama kita hijrah apa, Bu? Hijrah meninggalkan sesuatu perbuatan yang buruk ya, yang enggak bermanfaat. Nah, maka kita hijrah. Kalau laki-laki nih, Bu ya, yang biasa sholatnya di rumah, sampaikan sholatnya harus hijrah ke masjid. Kata orang nih, kalau orang laki-laki sholatnya di rumah namanya bukan solehah ya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi sampaikan sama suami ibu-ibu ya, ini merupakan amalan dari Rasulullah dan ini adalah merupakan sunanul huda. Orang yang biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola itu melaksanakan sunnah Nabi, disebut sunanul huda, sunnah yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak lama-lama, Bu. Bangunin susah bagaimana, Ustaz? Kita udah dapat pahala. Kita udah bangunin, Ya. kita udah bangun. Ya. Kita udah mau azan bangunin. Ya. Emang bangun di siapa? Ya pokoknya bangun di siapa lah ya. Ya. Ya begini ya. Ibu-ibu tadi ya. Ibu-ibu punya suami, punya anak, membangunkan anak atau membangunkan suami. Kita sudah punya tugas membangunkan. Tapi kalau nggak bangun, kita sudah lepas tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya ya. Setiap hari. Ya nggak apa-apa, setiap hari kita berpahala ya. Nggak usah putus asa, nggak usah pesimis. Habis saya setiap hari, maaf nih Bu ya, saya di rumah setiap hari saya. Kayak belenger, tapi saya mau dibangunin. Tapi maaf Bu Bos, jangan belenger jangan. Enggak, udah dibangunin Pak Ustaz. Tapi apa? Niatnya pahala ya. Kalau niatnya hawa nafsu, belenger jangan ya. Niatnya berpahala. Ya. Ya nggak apa-apa ya. Kita pokoknya berusaha terus ya. Pokoknya kita membangunkan keluarga, tanggung jawab kita ya. Yang penting membangunkan. Kalau nggak bangun itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sekalian ada yang mau nanya. Mana airnya ya? Barangkali sekalian ada yang mau nanya. Yang di luar, ada yang mau nanya yang di luar. Yang mau nanya apa ya? Idemnya apa nih? Kalau sama ya. Kebanyakan kalau subuh itu suka pada susah. Ya. Ya alhamdulillah yang rajin ya Itu cuma dibangunin doang, Ustaz, nggak harus disiram, itu nggak udah usaha. Iya. Apa? Ustaz tanyain kalau saya yang orang kunut di Mana? sana di Emang kalau di sana emang saya juga begitu. Di sana itu bukan kunut ini. Di sana itu katanya dia tuh setiap hari ada aja yang meninggal dunia ya. Kalau di Arabnya iya, Ya. jenazah tiap hari. Iya, itu sholat jenazah ya itu. Ya. Jadi setiap hari ada aja gitu, maka sholat goib atau sholat jenazah itu. Saya juga waktu belum tahu begitu. Ternyata di sana nggak kayak di sini. Setiap hari ada jenazah, maka disolatkan jenazah oleh imam. Di Madinah juga sama, di Madinah. Jamaah nih, Ya. datang kan sholat amal kita juga. Yang bangun akhirnya kajian sholat, tapi sholat dulu. Sedangkan kalau pas asar kan nggak ada ya. Ya. Dia suka
Ya udah pokoknya kita patokannya kita aja. Kalau kita sudah tahu ilmunya ya sudah, kita nggak usah mengikuti mereka ya. Nah, memang ada kalau kita di Madinah di Masjid Nabawi atau di Mekah kita sholatnya sholat tahiyatul masjid ya. Setelah itu udah nggak ada lagi. Ya kalau memang masih ada waktu macam kayak sholat malam, sholat tahajud ya, atau sholat duha silakan tuh. Ya sholat surup ya atau sholat duha itu silakan gitu ya. Itu ya. Nah tadi apa tadi? Itu yang bangunin apa cuma omongan doang? Oh ya. Ya. Begini, kalau saya membangunkan pertama pakai suara. Bangun nak, bangun ya. Bangun. Ini saya nih pengalaman saya nih, dia nggak bisa bangun pakai air ciprat. Pakai air ciprat ya, pakai air. Bu, ada sunahnya, Bu. Ada sunahnya membangunkan keluarga pakai air. Nabi membangunkan Aisyah pakai air. Nabi membangunkan Ali pakai air, ya. Pakai air ya. Nah. Ya mungkin kalau barangkali nih. Gini ya, Sat ya. Ya. Walaupun taruhlah sehari 2 hari berapa kali ada seperti itu. Tapi kalau kita udah tahu sholat subuh itu wajib, sholat dosa, mestinya emang bangun. Ya. Kalau yang memang betul-betul hatinya ini ya. Nah, tapi kita begini, pokoknya kita tetap kembali kepada kita. Kita juga jangan bosan. Dengan membangunkannya, kita mendapatkan pertama tanggung jawab, keduanya mendapatkan pahala. Belum selesai tadi ya. Saya kalau membangunkan pakai suara nggak bisa, pakai cipratan air. Pengalaman anak saya nih, diciprat sama dia diusap gini ya, usap merem lagi. Nah baru pakai agak banyakan airnya, kan kaget tuh. Nah banyakan. Nah atau mungkin begini, dicipratin nggak bisa bangun. Baru saya bergerak pakai apa? Pakai tangan apa? Saya gendong, saya angkat, langsung saya bangunkan badannya. Walaupun anak udah remaja kan. Saya bangunkan, saya tuntun sampai kamar mandi. Itu cara saya ya. Kalau dia sampai nggak sholat berjamaah, saya kasihan ya. Kalau saya memaksakan diri ya. Kalau yang cewek rajin kan? Yang muslimat tuh yang ya namanya masih botot masih itu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya itu mana? Beda ya. Baik ya. Jadi itu ya. Nah, ya. Kalau dibangunin marah-marah gitu, jadi kan kitanya ya, memang bervariasi Bu ya. Ya, ntar satu-satu Bu ya, satu-satu ya. Memang bervariasi tergantung daripada orangnya ya. Nah, kalau kita membangunkan suami marah-marah gitu ya, itu ujian kita dan kita jangan marah-marah. Bu, kalau suami dibangunkan marah ya, istilahnya api harus apa Bu? Api dibalas pakai air, jangan pakai bensin. Kalau dia marah ya, kita yang tenang. Makanya suami harus saling. Kalau suaminya yang marah, istrinya yang adem. Kalau istrinya yang marah, suaminya adem. Jadi jangan saling membalas. Jadi kalau suaminya dibangunkan, anak kita dibangunkan dia marah ya, kitanya yang tenang. Itu ujian buat kita ya. Jadi ya sama. Ya sama kan, saya juga sama. Hampir rata-rata Bu ya, hampir rata-rata itu begitu. Jadi kalau kita membangunkan anak, dia nggak mau ini, ya udah ya. Tapi jangan istilahnya boleh marah, tapi ya sebatasnya jangan sampai keterlaluan ya. Apa itu ya? Lagi tuh pernah nggak kita saling sama suami? Iya, jadi kalau ngomong begini kan suaminya juga ingat. Ya terus maksudnya gimana nih? Suaminya gabung. Ya. Gabung sama suami, nanti pada satu Ya. Ya terus talim apa nih talimnya? Talim muslimah. Nah. Talim bersempat. Nah gitu ya. Tapi ya termasuk saya juga mau saran nih. Bu, lalu saya mau saran. Tadi saya lagi di Mosul lagi ngelamun yang kemarin itu untuk talim safar kan belum ada penentuan ya. Bisa talim safar kan belum ada penentuan kapan belum apa. Saya punya ide, bagaimana kalau nanti talim di musola tapi gabung sama muslimin hari Ahad. Nah bagus ya. Kalau tanya jawab
Ya, kan saya dulu ikut tadrib itu ya Ustaz ya. Ya. Sebagai istri begini-begini. Itu kata imam katanya ntar bakalan ada suami tadrib juga, tapi Ya, sekarang nggak. belum belum ya. Kalau saya udah berapa kali tadrib saya. Tadribnya Ya, langsung ya. Ya, jadi gini Bu ya. Ini saran saya punya rencana yang kemarin Talim Safar belum terwujud. Bagaimana kalau talim di Mushola Al-Jamaah pada hari Ahad pekan pertama kita sama-sama gabung ya. Nanti Ustaz ada di Penanda. Ya.